Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menemani pengantar untuk berbuka puasa edisi Ramadan, kajian tentang sahabat Rasulullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Kali ini kisah tentang Imam Ali radhiyallahu anhu ketika berperkara dengan seorang Yahudi di persidangan. Kenapa bisa ini terjadi? Karena Imam Ali pada saat itu menjadi seorang khalifah dan dia melihat bahwa pakaian perangnya berada di rumahnya seorang Yahudi. Kemudian Imam Ali bertanya kepada Yahudi, apakah ini pakaian perang engkau? Maka Yahudi itu menjawab, betul, ini pakaian saya karena berada di rumah saya. Tapi Imam Ali meyakini bahwa ini pakaian saya yang hilang beberapa waktu yang lalu. Tapi Yahudi tetap kekeh bahwa ini punya saya. Maka kemudian hal tersebut diadukan oleh Imam Ali ke persidangan, dan akhirnya aduan Imam Ali radhiyallahu anhu dikabulkan oleh hakim. Pada saat terjadi persidangan, maka Imam Ali datang bersama dengan Yahudi. Tidak ada keistimewaan seorang khalifah. Tetap saja Imam Ali radhiyallahu anhu harus menunggu giliran antrian untuk dipanggil nomor berikutnya. Kalau seandainya Imam Ali mendaftar dengan nomor urut 10, maka dipanggil dengan nomor urut 10. Tatkala giliran Imam Ali radhiyallahu anhu memasuki nomor itu dan kemudian dipanggil oleh sang hakim, dan kemudian hakim mempersilakan kepada saudara Ali. Itu kalimat yang pertama. Silakan kepada saudara Ali apa yang akan engkau adukan tentang perkara engkau terhadap orang Yahudi ini. Maka kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu memberikan penjelasan bahwa pakaian saya hilang 2 hari yang lalu atau mungkin 3 hari yang lalu. Tiba-tiba pakaian saya ada di rumah orang Yahudi ini. Tapi kemudian Yahudi mengakui bahwa ini baju dia. Maka kemudian hakim bertanya lagi kepada Yahudi, apakah itu baju engkau? Ataukah bajunya saudara Ali? Maka Yahudi menjawab, wahai hakim, kalau memang baju ini berada di rumah saya, berarti milik saya. Maka kemudian Imam Ali dipanggil, wahai saudara Ali, apakah engkau mempunyai saksi-saksi yang menyatakan bahwa baju itu memang milik engkau? Maka Imam Ali mengatakan bahwa yang tahu baju perang ini milik saya adalah anak dan istri saya. Maka kemudian hakim menjawab, saudara Ali, engkau lebih tahu tentang hukum-hukum Islam, bahwa keluarga, anak, istri tidak bisa menjadikan saksi. Maka hakim bertanya lagi, apakah ada saksi yang lainnya wahai Imam Ali atau wahai saudara Ali? Maka Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada wahai hakim. Maka dengan itu hakim memutuskan baju perang ini sesungguhnya milik daripada Yahudi. Yahudi menang, luar biasa. Yahudi jadi terheran, kenapa bisa dia menang? Padahal dia seorang Yahudi berperkara dengan seorang khalifah yang menjadi hakimnya adalah bawahan khalifah, tapi dia bisa menang. Padahal sebelum-sebelumnya ketika Imam Ali belum datang menjabat menjadi seorang khalifah atau kepada pemerintahan yang sebelumnya yang dijabat oleh kerajaan-kerajaan, itu tidak akan pernah menang siapapun yang bermasalah berperkara terhadap 1 pihak keluarga kerajaan, 2 orang-orang kaya, 3 orang yang berpengaruh. Kalaupun dia salah tapi tetap dimenangkan oleh hakim. Tapi Yahudi ini melihat langsung dengan mata kepalanya bahwa keadilan itu betul terasa. Walaupun pada hakikatnya dia mengakui bahwa wahai Imam Ali, wahai hakim, apakah perkara ini sudah selesai? Maka hakim menjawab, sudah selesai. Apa yang tadi saya ketok palu bahwa engkau menjadi pemilik daripada baju perang ini, karena memang saudara Ali tidak bisa memperlihatkan tentang saksi-saksinya. Maka kemudian si Yahudi berkata, wahai Imam Ali, wahai hakim, saya baru menyaksikan bagaimana pengadilan yang sangat luar biasa adilnya. Padahal saya orang Yahudi, tapi tetap kemudian saya dimenangkan. Dan kemudian dia berkata kepada Imam Ali, wahai khalifah, persaksikan saya ingin masuk Islam, karena ternyata Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu penuh dengan keadilan. Subhanallah, Yahudi masuk Islam sebab karena bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan oleh hamba-hamba Allah yang menginginkan keadilan. InsyaAllah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu mengedepankan
bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Berlakulah adil terhadap diri kita, berlakulah adil terhadap lingkungan dan masyarakat kita, dan berlaku adil kepada hukum-hukum Allah. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan lanjutkan kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.